Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about. Hai. Ini kita udah berapa episode nih? 10 ya? Iya, 10. Openingnya masih high aja. Ya udah. Ini sesuai permintaan Hasna, kita ganti deh halo ya. Halo, oke. Oke. Halo, kita pakai halo sekarang. Aku aba-aba dari aku 1, 2, 3. Halo. Cuma ini masalah hai sama halo aja jadi pertengkaran ya. Iya. Aduh. Perkara biar gak boring. Iya sih, Iya, walaupun biar nggak boring. tetap aja ya depan-depannya ya intinya pembukanya begitu aja. Nggak ada spesialnya aja. Mungkin nanti di season 2 ada ide baru ya untuk pembukaan ya. Ditunggu aja teman-teman. Oh, pakai bahasa Rusia apa kita? Oh, boleh? Sekalian belajar bahasa. Sama Masha and the Bear. Aduh. Anyway, ketemu nih sama kita ya kan. Yoi, pastinya di Maksimicin. Makin didengar. Makin lagi. Yeay. Wow, yay, kita nih hari ini nih udah masuk episode 10 ya. Kalau misalkan ibarat anniversary nih kita udah 10 episode per seri nih. Nggak berasa gak sih? Apa sih episode versary? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Pokoknya pakai seri-serian aja ya pokoknya. Iya. Iya, biar keren aja. Iya juga nih, nggak terasa ya. Anyway, tadi di depan itu suaranya adem banget tuh. Biasanya kalau misalkan menjelang bulan Ramadan gitu, ada nih suara-suara gini nih, Maher Zain ini ya. Wih, bener sih ini sebuah pemilihan lagu yang agak sedikit religius dari kami. Religius. Ya agak sedikit religius tapi emang cukup cocok dengan tema kita hari ini gitu ya. Walaupun berasa bulan puasanya. Ya biar berasalah sahurnya dulu lah. Lah dari sekarang udah berasa sahur ya. Masih beberapa bulan loh, Sarah. Masih berapa bulan ya? Masih lama ya. Kayak pengen buru-buru aja. Ganti utang puasa. Itu dia maksudnya ganti utang puasa. Yeah. Reminder kita untuk teman-teman yang belum bayar puasa, mohon segera untuk bayar puasa. Nah, berhubung ini nih, tadi hawa-hawanya agak religius ya. Soalnya hari ini tuh temanya emang agak bener gitu loh. Bukan berarti yang kemarin gak bener, maksudnya tema hari ini tuh yang kayak emang agak religius karena judulnya The Gift from the God, ya kan? Yes, benar banget kata Hasna tadi gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang obrolan kita lebih jauh lagi, mungkin gue pengen nanya nih sama Febri sama Hasna gitu ya. Kalian pernah nggak sih kayak ngerencanain sesuatu yang emang udah terplanning dengan baik, tapi ternyata implementasinya tuh gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian? Waduh, nggak usah ditanya sih, Sar. Pernah sih, pernah banget. Waduh, udah nggak usah tanya deh. Iya, Sar, gue juga pernah kok. Emang kenapa tuh? Ya benar banget. Ya mungkin Febri dan Hasna dan mayoritas teman-teman Maksimicin juga pernah merasakan yang namanya kegagalan, dimana udah terplanning dengan rapi, rencananya udah dibuat dengan rapi, ternyata implementasinya gagal atau kurang baik lah gitu ya. Nah, kita mulai untuk masuk sedikit demi sedikit ke tema tema obrolan kita hari ini. Jadi ada yang bilang kalau life is a gift. Bener banget, itu life is a gift adalah emang kita dikasih kehidupan emang adalah pemberian dari Tuhan. Kenapa aku di awal nyontohin adalah sebuah kegagalan gitu ya, karena itu adalah salah satu contoh kecil yang tanpa kita sadari sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan. Bahwa apapun yang kita emang udah rencanain, apapun yang kita udah planningin, kadang
implementasinya bisa terjadi gagal ya karena emang udah pemberian dari Tuhan yang kemungkinan besar adalah bukan yang terbaik bagi lo gitu. Terus mungkin juga ada yang nanya nih, mungkin teman Maximicin gitu, kenapa sih kan kita ngomongin pemberian dari Tuhan, tapi kenapa harus ngomongin tentang kegagalan gitu ya? Kan gift from the God juga bisa ada yang indah-indah juga. Ya tentu sangat bisa gitu, tentu sangat bisa. Tapi kita hidup terkadang kalau sudah merasakan yang indah-indah, suka lupa kalau ada Tuhan yang kasih itu semua. Kadang kita sebagai manusia itu suka lupa gitu. Kalau dikasih hal yang indah-indah kita suka lupa bersyukur, suka lupa berterima kasih sama Tuhan kalau semua itu kan pemberian dari Tuhan gitu. Kenapa aku contohin kegagalan? Karena kebanyakan mayoritas kita adalah saat kita gagal atau saat kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik, kita pasti baliknya ke Tuhan gitu. Padahal ya kegagalan itu juga emang hadiah dari Tuhan, di mana Tuhan memang memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Mungkin di di rencana yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman pernah dengar ada kata-kata pepatah bahwa manusia hanya bisa berencana dan Tuhan yang berkehendak, itu adalah pepatah yang menurutku bukan pepatah yang klise, tapi itu emang benar gitu ya. Karena ketika kita digagalkan oleh suatu rencana, kita harus mencoba untuk menerimanya lapang dada dan bersyukur apapun yang kita dapetin gitu. Karena di balik itu semua kita yakin sih Tuhan punya rencana yang indah buat kita gitu. Jadi kalau dibilang kegagalan adalah hadiah dari Tuhan ya memang benar. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Iya, setuju sama Sarah. Rencana Tuhan kan pasti adalah rencana yang terindah dan terbaik untuk kita semua ya. Dan kita juga, gue yakin sih pasti lagi di tahap untuk belajar untuk menerima, kayak yang Kak Sarah tadi jelasin. Namanya hidup kan nggak terus yang indah-indah, benar kata Sarah. Hidup itu kan berputar ya, kayak roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kayak roller coaster aja gitu. Kadang lagi di atas, lagi bahagia-bahagianya, tiba-tiba meluncur ke bawah gitu. Tapi ya, however, tetap disyukurin dengan apa yang kita dapatin, dengan apa yang kita milikin. Tuhan kan ngasih kita hidup juga pasti punya tujuan kan di kitanya, entah itu kita mencari sesuatu ataupun yang lainnya gitu. Cuma kan sejalannya waktu gitu kan ada aja gitu pasti yang dikeluhin. Gue 23 tahun juga masih aja suka kadang ngeluh gitu, capek banget sih, ini banget sih gitu. Apalagi waktu pas zaman SMA nih, cerita dikit ya. Dulu kalau misalkan pas zaman SMA nih ada HP keluaran baru nih, gue tuh kayak langsung ngeluh gitu, minta ganti, ngerusak-rusakin HP yang lagi gue pakai gitu. Gue minta gantinya ke bokap, tapi soalnya kalau misalkan minta ke nyokap gue bakal dikabulin. Karena nyokap gue tuh lebih kayak harus belajar hemat, ya beda sama bokap. Biasanya tapi kalau bokap-bokap anak cewek kan kayak gitu ya. Nah, terus makin kesini makin dewasa kayak apa sih Feb, keterlaluan banget sih. Orang di luar sana kan ada gitu yang nggak pakai handphone gitu, atau yang handphonenya tuh belum canggih gitu, make handphone yang jadul gitu. Kenapa sih lo masih ngeluh, udah dikasih ini minta ini bisa-bisanya gitu kan. Terus kayak merutuki diri sendiri gitu. Gue tuh sadarnya pas di kuliah. Nah di kuliah itu kan gue punya temen yang kebetulan orang tuanya itu kan single parent gitu kan ya. Terus dia tuh jadinya kerja sambil kuliah. Jadi gue kayak ngeliat dia, capek banget, sering ngantuk gitu. Tapi dia tetap berusaha dan bisa lulus barengan gitu. Gue kayak nge-compare ke diri gue sendiri. Terus ngebatin, keren banget nih anak kuliah, pakai duit sendiri, kerja sendiri walaupun capek. Di situ gue kayak, gue harus bersyukur. Feb, lo harus bersyukur. Lo masih dikasih orang tua yang sehat walafiat, alhamdulillah masih bisa biayain kuliah. Jadi kalau ditanya apa anugerah terindah lo, ya definisi anugerah terindah yang pernah kumiliki in my life from the God gitu adalah ibu dan ayahku sih. Nggak ada kata lain, nggak ada hal apapun di dunia ini. Terharu sedikit. Lu kayak lagunya ini ya, Ceylon Seven yang anugerah terindah.
apa judulnya ya, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Nyanyi dong nah, hibur kami. Enggak, mulai episode kemarin gue udah nggak nyanyi. Ih, kenapa kok nggak ada declare kayak gitu? Baru declare Oh, iya. sekarang. Pensiun. Enggak, gue nggak mau, capek. Capek. Situ Raisa capek. Padahal 10 detik juga enggak. Oke, apa tadi gue mau ngomong apa? Iya, pokoknya emang zaman-zaman itu so tua banget gue. Itu emang yang kayak apa ya? Lo tuh kayak pasti tuh ketemu orang atau ketemu sesuatu yang impactful gitu loh, maksudnya yang bisa jadi bikin mikir atau bisa jadi bikin malah bodo amat gitu. Nah, tadinya gue sama tuh kayak Febri, kayak oh iya ya gitu, masih banyak orang yang kayak gini. Misal waktu itu tuh gue pernah kayak ini kan udah kerja nih ceritanya. Nah terus waktu gue tuh ke rumah, bilangnya apa ya, nenek, tapi dia tuh adiknya almarhumah nenek gue. Nah jadi tuh dia tuh kayak cenayang gitu coy, kayak iya kalau pulang kerja jangan ngeluh bla 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 gitu. Terus masih soalnya masih banyak orang yang belum kerja bla 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 gitu kan. Nah terus gue tuh kayak kesel banget gue dibilangin kayak gitu, soalnya gue diem doang tapi dikomentarin kan males ya, bener-bener gue diem doang tapi dikomentarin. Nah terus tapi kayak baru-baru ini juga sih, baru-baru ini gue tuh mikir kayak ya kalau mau bersyukur ya kayak ya bersyukur aja gitu, kayaknya nggak perlu kok ini kalau gue ya, disclaimer lagi nih, kalau misalkan kayak Febri tadi ya juga nggak apa-apa, kalau misalkan nanti Sarah beda juga ya nggak apa-apa gitu, atau yang denger beda juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue ini misalnya kayak wih alhamdulillah nih gue sehari ini lagi punya makanan banyak gitu. Terus habis itu bersyukur kan. Tapi gue yang kayak wah alhamdulillah nih gue punya makanan banyak. Tapi gue nggak yang kayak oh iya soalnya masih banyak orang yang nggak bisa makan. Tapi gue tuh nggak kayak gitu. Tapi gue yang kayak alhamdulillah nih hari ini makanan di rumah gue banyak. Jadi kayak bagi-bagi ke orang kali ya gitu. Atau kayak misalnya kita kapan sih gajian? Pokoknya misalnya hari ini gajian. Terus kayak oh ya alhamdulillah nih udah gajian hari ini ya bulan ini. Terus kayak ya oh iya jangan lupa donasi apa kayak gitu, pasti kan ada, soalnya yang kayak dompet duafa gitu kan emang selalu buka yang kalau mau transfer aja gitu kan. Nah jadi bersyukurnya tuh kayak ngebuat bentuk lain gitu loh, nggak yang kayak cuman alhamdulillah soalnya masih ada yang kayak gini-gini, masih ada yang lebih kurang gitu. Gue tuh kayak belakangan ini lagi nggak kayak gitu, lebih kayak ya kalau lo bersyukur ya lo bersyukur aja gitu. Tapi bukan berarti lo bersyukur karena ada orang yang lebih rendah daripada lo, tapi kayak dengan lo bersyukur lo membantu orang lain gitu loh. Kalau gue kayak gitu, lagi nggak tahu kenapa lagi mencoba kayak gitu, kayak kepikiran aja, kayak lebih apa ya, kayak lebih menyenangkan aja sih kalau di gue. Nah terus selain yang kayak bersyukur atas yang gue punya, apa ya, menurut gue tuh kita juga harus bersyukur atas yang kayak yang apa yang belum kita punya gitu loh. Kayak waktu kuliah kan skripsian tuh. Nah pas skripsian itu gue tuh sempat gak lulus, kayak yang ngulang lah, pokoknya ada ceritanya panjang, intinya gue ngulang. Nah terus tapi gue yang kayak oh ya udah gitu, maksudnya ya mungkin kalau misalkan gue lulus sekarang nanti jadinya gimana gitu. Tapi jadinya itu
Tapi jadinya karena misalnya kayak apa ya, karena gue mensyukuri kayak menerima posisi itu, jadinya itu malah ngebuat improve, ngebuat gue supaya oh ya udah deh, ayo kita cepat selesaiin nih revisiannya nih gitu, supaya bisa nyelesain tugas lah yang lebih cepat, nggak ditunda-tunda gitu. Ya gitu deh intinya. Jadi pokoknya inti yang gue omongin tadi itu mensyukuri apa yang kita punya dan apa yang kita nggak punya, karena ya itu penting aja menurut gue berdasarkan penjabaran gue tadi di atas gitu. Tapi gue nggak bener-bener banget juga sih orangnya, kadang gue juga suka lupa, namanya juga orang, namanya juga manusia gitu guys sih. Kayak dipikir rasional aja sih gitu. Lu gimana nih Sar? Daripada gue makin gak jelas nih ngomongnya. Asik. Sarah beraksi ya. Bener ya, mungkin ini adalah tadi kita udah dengerin ceritanya Febri, ceritanya Hasna juga. Mungkin sebagian, bukan cerita gue, tapi sebagian pemikiran gue tentang pemberian dan anugerah Tuhan ini ke kehidupan kita. Jadi kita udah ngeliat contohnya juga bahwa dari situ juga kelihatan bahwa sebuah pemberian Tuhan atau anugerah dari Tuhan adalah hal yang harus kita syukurin, dan kita harus berterima kasih atas segala pemberiannya gitu. Kita pun juga masih belajar, kita bertiga masih belajar, masih banyak hal yang belum sempurna di diri kita masing-masing ya, karena emang kodratnya manusia juga ya, bahwa manusia emang gak ada yang sempurna gitu ya, masih banyak kekurangannya, masih banyak yang perlu diperbaiki gitu kan ya. Kadang-kala juga emosi yang memenuhi jiwa kita ngebuat kita juga jauh dari Tuhan. Terus kadang kita bahagia juga kita jauh dari Tuhan. Kadang kita lagi terpuruk atau merasa gagal malah nyalahin Tuhan gitu ya. Padahal tanpa kita sadari itu adalah cara Tuhan untuk sayang sama kita. Cara Tuhan memberikan hadiah kasih sayangnya adalah dengan 3 hal tersebut gitu, tanpa kita sadari gitu. Kadang kita suka lupa berucap terima kasih Tuhan, aku sangat bersyukur atas segala pemberianmu. Itu kadang kita suka lupa akan hal tersebut, karena emang hadiah itu bukan hanya hal yang indah aja. Hal-hal yang buruk pun yang terjadi dalam kehidupan kita sekalipun adalah hadiah untuk mengingatkan kita kalau kita tuh cuma manusia yang hanya seonggok daging dan tulang yang dikasih jiwa sama Tuhan, untuk beribadah, untuk bersyukur dan berterima kasih bahwa kita masih dikasih kehidupan sampai saat ini sama Tuhan. Walaupun terjadi hal-hal yang buruk, yang indahnya kurang banyak, tapi ya itu adalah hadiah dari Tuhan gitu, bahwa ya kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan mengingatnya. Dan kita juga harus ingat bahwa sebagai manusia adalah yang punya rencana atas kehidupan kita, tetap pemilik kita yaitu Tuhan, dan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa di dunia ini. Mantap, setuju sama Sarah. Dan atas dasar tadi ceritanya Hasna, kalau apapun yang belum kita milikin itu juga harus kita syukurin gitu ya, karena segala hal yang belum kita milikin atau segala hal yang belum kita capai atau segala hal yang dimana kita dalam berjalannya menemui kegagalan itu kan sebuah pengalaman ya, dan dari situ kita bisa belajar untuk jauh lebih baik lagi, termotivasi, karena kegagalan itu kan guru yang terbaik gitu ya kalau kata pepatah. Dan itu dia, kembali lagi bersyukur. Nah, kan sekarang kita lagi di masa pandemi nih. Biasanya kita bisa ketemu terus cipika-cipiki, kan sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang aja kalau misalnya ketemu sama orang aja, entah itu kita tos pakai siku atau enggak kita merundukkan setengah badan kayak orang Jepang gitu, tahu kan? Itu kan pandemi itu kan sebuah bencana ya, tapi karena adanya pandemi ini kita juga kayak ada suatu hal yang bisa kita dapatkan. Contoh,
kita jadi punya family time di rumah. Biasanya kita 5/7 di kantor, udah itu di kantor lembur, jarang gitu kan interaksi sama keluarga. Tapi berhubung sekarang ada pandemi, kita punya waktu lebih sama keluarga, dan yang pasti harus tetap jaga kesehatan sih. Jadi kalau misalkan ditanya, what is your wealth? Nggak ada jawaban yang tepat selain health, kesehatan gitu. Jadi gue harap Sarah, Hasna, dan teman-teman lain yang lagi dengerin podcast kita hari ini semoga diberi kesehatan. Amin. Karena dengan kita sehat, tapi juga memiliki happy mind gitu, kita bisa ngajalin hidup dengan fun. Kalau misalkan kita sehat tapi kita nggak punya happy mind, itu nggak jadi fun juga gitu loh pas ngejalanin hidup, karena pikiran-pikiran negatif tuh toxic gitu. Itu harus kita singkirkan dan berusaha untuk mencoba berpikir positif. Bersyukur masih dikasih kesempatan untuk bernafas, masih dikasih kesempatan untuk melihat indahnya dunia, berencana, memiliki rencana, memiliki list-list, menyusun masa depan yang cerah gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat berita, ada gitu kan yang masih bayi, yang masih kecil, belum tahu nih gejolak-gejolak kehidupan, tapi entah itu karena sakit ataupun tidak diinginkan orang tuanya, dia dijemput oleh malaikat Israel gitu. Kan kasihan. Jadi gitu lagi, balik lagi, kita harus banyak-banyak bersyukur untuk hidup ini dan memiliki happy mind. Oke, berarti nanti jangan lupa juga ya tuh tadi yang happy mind. Berarti sama kayak dalam tubuh yang sehat apa sih? Oh, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu bukan sih? Iya, benar-benar. Bener kok. Itu kalau misalnya senam-senam SKJ di SMA, SMP ya kali, atau ibu-ibu Dharma wanita ya, mungkin yang keluarganya agak ada PNS-nya, itu selalu ada kok kata-kata itu. Tua banget ya SKJ. Nah, iya. Tadi kan kayak dari yang Sarah bilang, dari yang Febri bilang juga, bumi tuh berputar. Terus ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di mana-mana juga kita nggak tahu. Makanya kita kadang kayak ngerasa lost gitu kan. Nah, jadi berarti kayak PR-nya buat kita tuh kayak ya gimana kita mau memperlakukan hidup kita aja gitu gak sih? Terus ya ini kita mau apain nih? Kita mau apain nih hidupnya biar tidak lost lagi. Kan Tuhan kan juga nggak tidur ya. Kayak ya kita mau minta kapan aja tuh juga ya boleh gitu. Lo mau menghadap Tuhan kapan aja. Menghadap Tuhan maksudnya ibadah ya, bukan menghilang dari bumi ya, maksudnya ibadah. Mau ibadah kapan aja tuh yang kayak ya boleh, mau minta kapan aja tuh juga ya boleh. Dan kita kan juga nggak tahu ke depannya gimana ya. Ya jadi dibikin enjoy aja yang ada sekarang. Mau rasanya manis, pahit, asam, asin, rame rasanya juga yang gak apa-apa, dinikmatin aja. Permen aja kalian makan. Tapi justru itu tuh menikmati itu tuh supaya kita kayak ya kita kita belajar, kita improve, kita nih nanti harusnya jalannya tuh kayak gimana sih gitu. Tapi ya bukan berarti kita nggak boleh ngeluh juga sih. Maksudnya kayak ya ngeluh tuh ya nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan kayak dikit-dikit ngeluh gitu. Karena ngeluh tuh wajar, yang namanya juga manusia ya. Kalau capek mah ya bilang aja capek, kalau pengen nangis ya bilang aja nangis. Kayak lu pas kecil kan juga gitu kan. Lu pas kecil juga gitu kan, yang kayak mau marah ya marah, mau nangis ya nangis, mau bilang capek ya capek, tidur ya lakuin aja, lapar makan, capek tidur, di enjoyin aja semuanya, tapi ada batas wajarnya, jangan kelebihan, jangan kelewatan ya gitu deh. Gue tuh kadang merasa lagi
kerasukan Mama Dedeh, padahal harusnya yang kerasukan Mama Dedeh kan Sarah ya. Ini gimana nih Sar? Mama Dedeh yang asli. Kerasukan Mama Dede. Aduh, Mama Dede kalau kerasukan malam-malam suka emang. Kena ya itu salah satu poin, nggak tahu kenapa ya, entah itu aku doang atau beberapa manusia di dunia ini ya gitu. Mungkin kalian pernah ngerasain bahwa malam itu adalah waktu terbaik saat pikiran kalian udah kemana-mana gitu. Pikiran kalian kemana-mana terus kayak gue harus ngapain ya, gak harus ngapain. Kayak itu pikiran tuh pada ngumpul di malam hari ya. Entah kenapa gitu. Makanya suka berubah jadi filsuf, Mama Dede. Ya itu di malam hari itu memikirkan banyak hal. Ya dan bahayanya tidur malam tuh kayak gitu emang. Tapi karena Mama Dede sudah terpanggil, jadi kayaknya aku harus menjawab panggilannya Hasna. Tapi ya mungkin udah terampung semua sih ya, dari gue, dari Febri, dari Hasna, dari cerita-cerita kita juga, dari beberapa insight kita juga mengenai God's gift ini gitu ya, bahwa mungkin gue bisa tarik sedikit kesimpulan untuk tema kita hari ini gitu ya, bahwa apapun anugerah dari Tuhan yang harus kita syukurin, dan kita harus berterima kasih dengan apapun yang dikasih sama Tuhan kepada kita. Memang betul, mungkin diobrolin ini sebelumnya, bahwa manusia itu bukan adalah makhluk yang sempurna. Kita masih banyak kekurangan. Gue masih banyak, Febri juga, Hasna juga, mungkin teman-teman Maxi Micin juga. Yang sempurna tuh nggak ada. Barbie pun juga nggak mungkin sempurna lah gitu. Tapi ya karena ya itu adalah proses kita, pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Mungkin juga di antara kita ada yang pernah juga jauh dari Tuhan gitu ya. But yeah, that's a process. Maksudnya proses adalah di sini adalah emang yang kita harus jalanin terlebih dahulu. Jalanin aja dulu prosesnya. Mencoba lebih ikhlas, mencoba lebih sabar, dan lebih banyak mengingat bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Lebih juga banyak bersyukur, lebih banyak coba lebih berdamai dengan diri sendiri, dan bahwa ya udah memang itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, ya udah gitu. Salah satunya adalah mungkin jadi pembelajaran dan bisa cari jalan keluar yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena menurutku adalah saat kita lagi ada masalah gitu ya, terpuruk gitu ya, kita akan balik lagi ke Tuhan gitu, karena itu sudah jadi kodratnya manusia. Kalau misalnya boleh lebih jauh lagi, bahwa pada saat kita meninggal juga baliknya lagi ke Tuhan gitu ya, balik lagi ke pemiliknya gitu ya, yaitu Tuhan gitu. Jadi entah dia sadar, kalau mungkin aku agak sedikit kasar atau menyinggung, say sorry, tapi ini adalah pendapatku yang menurutku emang terjadi di kehidupan kita gitu ya. Entah dia sadar sendiri gitu ya, pada waktu yang tepat, atau ya pada saat dia jatuh, bahwa percayalah bahwa itu emang udah rencananya Tuhan gitu. Mentok-mentok kalian akan kembali lagi ke Tuhan kan gitu. Dan itu aja kali ya dari aku, karena emang udah terampung semuanya. Semoga kita bisa jadi manusia yang lebih bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Udah di penghujung podcast juga. Saatnya menyampaikan quotes hari ini. Sekarang gilirannya Febri. Monggo Feb. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, udah kayak mau pidato. Anyway, Sat, ngomongin soal malam, gue tadi tiba-tiba kepikiran, oh iya ya, kalau misalkan tiap malam tuh gue rasa jadi waktu yang cocok untuk merenung. Kayak apa ya, hari ini gue udah ngelakuin apa ya, oh hari ini gue udah ngelakuin ini, hari ini gue udah dapet ini, oh ya udah alhamdulillah, besok gue mau ngapain ya, besok gue harus lebih baik lagi, kayak gitu ya Sar ya. Nah, benar banget. Itu dia makanya kenapa kita bisa jadi filsuf atau menjadi orang yang pendiam di malam hari, ya itu ada karena waktu yang tepat gitu. Lu tau gak sih, kayak orang kebanyakan nongkrong jam pertama ngomongin bercanda, ngomongin orang, nanti
malam lu ngomonginnya udah sampai segala apaan juga yang tiba-tiba nanti ngajak tobat. Itu semua pikiran tuh terlintas di malam hari. Oh tidak. Konspirasi dunia. Makanya mungkin kalau harusnya tidur di bawah jam 9 ya itu kali ya. Jangan di atas jam 9. Wah kacau. Nah, bakal jadi mind blowing jadinya. Kemana-mana. Nggak tahu ya. Mungkin aku beberapa kali mendengar cerita teman-temanku gitu ya. Rata-rata semuanya kayak gitu. Malam hari adalah waktu di mana kalian bisa berpikir entah jernih atau makin ruwet ya itu di malam hari. Iya. I don't know. Tipis tuh. Oke lah, anyway thank you ya Sarah dan Hasna atas sharingnya. Berhubung kita udah di penghujung episode nih, terus kesimpulan juga udah ditarik oleh mama dedehnya Maxi Micin, Yoi. Jadi quotes hari ini kita dapat dari A.R. Bernard. I know who he is, but thanks to him. Dia punya quotes yang menurut gue ini menarik banget ya. Jadi bunyinya gini. Life is God's gift to us. What we do with it is our gift to God. Jadi sedikit nambahin, what we do with it itu dengan cara to be grateful for what we have today, for what will we to do tomorrow, next to tomorrow gitu. Jadi balik lagi, bersyukur adalah salah satu hadiah yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang telah memberikan hidup kepada kita. Gitu. Selesai. Yeay. Ingat guys, ingat nih semua yang denger nih, ingat nih tadi intinya pokoknya jangan lupa mensyukuri apa yang kita punya, enak nggak enak disyukuri. Sampai ketemu lagi di Jumat minggu depan barengan sama kita di Maxi Micin. Makin didengar, Makin lagi. Bye-bye. Bye.